Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Selamat menjalani tahun yang baru 2013 dan sekaligus juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, Tuhan memberkati saudara dan supaya kita bisa saling mengenal. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, selamat datang, selamat datang. Puji Tuhan, masih ada lagi di belakang? Di sebelah kiri, sebelah kanan? Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dan kita doakan saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak di sorga, untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pagi ini. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan, campur tangan, dan biarlah Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 11 sebagai pesan Tuhan bagi kita dalam tahun 2013. Roma 12 ayat 11. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Roma 12 ayat 13. Ayat 11. Roma 12 ayat 11. Ya, kita baca, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di dalam tahun 2013 ini. Kata kuncinya adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Awal daripada tahun baru atau hari pertama, secara keseluruhan atau secara umum, kepada kita sudah dijelaskan begitu rupa, tetapi ada banyak hal yang mungkin membuat kita kurang dapat menangkap dengan baik dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengulangi, tetapi selama awal menjalani tahun baru ini, kita akan bersama-sama menggumuli apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam tahun 2013. Saya yakin lebih daripada itu, lebih bersifat khusus. Masing-masing kita menerima ayat-ayat pribadi sebagai rema bagi tiap-tiap kita. Apa yang Tuhan ingin berbicara secara lebih pribadi bagi tiap-tiap kita. Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, baik sebagai bagi keseluruhan jemaat Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 maupun firman Tuhan yang ditujukan kepada kita secara pribadi, saya ingin mengingatkan supaya kita tidak abaikan, kita tidak anggap remeh, tetapi justru itu yang menjadi perhatian dan pergumulan kita. Ada yang mendapat ayat nasihat, penghiburan, kekuatan. Ada juga yang mendapatkan teguran dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan,
saya ingin ingatkan, jangan kita abaikan. Jangan kita remehkan. Sebab jika Tuhan berbicara secara jemaat kepada kita sebagai sebuah gereja di mana saudara berada, saudara dan saya berada di dalamnya, maka Tuhan tahu persis keberadaan GPPS Jemaat Palu adalah seperti ini. Kemudian, jika saudara menerima ayat-ayat firman Tuhan di awal tahun baru secara pribadi, itulah keberadaan saudara. Karena itu bukan ramalan, tetapi itu adalah firman Tuhan. Ada banyak orang yang ada banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya Tuhan begitu sayang dan mengasihinya, sehingga sudah sangat jelas apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, baik secara pribadi, baik secara berjemaat di dalam sepanjang tahun yang dia jalani. Tapi diremehkan, diabaikan, dianggapnya itu hanyalah sebuah ayat yang biasa-biasa saja. Tidak bisa saudara. Firman, nanti kita akan mengikuti apa yang akan saya jelaskan sebentar. Nah, jadi ini adalah bahagian daripada pembuktian bagaimana Allah mengasihi kita. Saya yakin saudara masih ingat apa yang pernah dan sering atau mungkin berulang-ulang saya katakan. Di dunia pendidikan tidak ada orang yang ujian yang jawabannya akan diberikan kepada orang yang mengikuti ujian. Sebab itu sebabnya orang berusaha mendapatkan jawaban. Kemudian andai kata itu terjadi, maka istilahnya ujian terjadi apa? Kebocoran. Nah, saudara, tetapi mari kita mensyukuri apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita dan bagaimana Tuhan itu bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Setelah kita menjadi orang percaya, bukan hanya dipersiapkan untuk masuk surga sesudah mati, untuk hidup yang kekal, tetapi dalam sepanjang perjalanan hidup kita, apapun yang kita hadapi, persoalan belum datang, jawaban sudah duluan. Luar biasa tidak? Kita belum hadapi, sudah ada jawaban. Sesuatu belum terjadi, sudah ada jawaban. Jadi, kalau sedemikian Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, berarti kita menjadi orang percaya ini dengan segala apapun bentuk perintah Tuhan. Tuhan tidak mempersulit kita. Tidak ada satu ayat dalam firman Allah atau perintah Tuhan apapun bentuknya yang tidak dapat kita lakukan. Tuhan memberikan perintahnya, dia tahu kita bisa lakukan. Maka dia perintahkan. Tapi kembali pada diri kita, mau enggak kita lakukan? Ketika yang memerintahkan, sekalipun pemerintah Tuhan satu saat bentuknya tidak logik, tidak masuk akal. Tapi dia tahu kita bisa lakukan, kalau mau. Di saat kita tidak mampu lakukan, dia yang turun tangan. Tapi seringkali kita tidak. Hal yang sangat kecil pun kita. Ini yang bahaya nih. Pemahaman tentang penyerahan diri dan pemahaman tentang memakai dan mengandalkan kekuatan Tuhan kadangkala salah kaprah. Ketika Tuhan, saya kasih satu contoh sebelum kita lanjut. Ketika Allah memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya, masuk akal tidak? Ini bukan Abraham disuruh membuat doa persembahan. Sama dengan kita penyerahan anak. Kita serahkan anak itu kepada Tuhan. Habis itu bawa pulang-ulang kan? Jadi berarti penyerahan itu hanyalah doa dan hati dan iman. Tetapi anak itu kan kita bawa pulang lagi.
Tetapi ketika Allah menyuruh memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, kita sudah memahami apa arti kata dipersembahkan kepada Tuhan pada saat itu. Karena tidak ada persembahan yang tidak ada korban darah, tidak ada. Itu sebabnya disebut korban persembahan. Baik, saya mungkin ke saudara untuk lebih mudah menangkapnya saya kasih bentuk konkretnya. Andai kata Allah zaman sekarang ini melakukan seperti zaman sepertinya Abraham, menyuruh setiap, tidak usah semua, menyuruh salah satu dari anggota jemaat ini untuk mempersembahkan anaknya, maka pasti sulit kita terima. Pasti kita akan cepat-cepat konseling kepada Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada saya untuk mempersembahkan anak saya di Bukit Dua di sana, di Gorok. Maka pendeta akan berkata, tidak, itu sesat, itu iblis itu. Jadi saudara, jelas di sini menunjukkan bahwa secara logika kita, secara keberadaan kita, secara manusia, memang ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita tangkap, kita mengerti, kita pahami secara keseluruhan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk mau hidup menurut kehendaknya, seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, bahwa hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil keselamatan, dan itu adalah perjuangan iman. Jadi di sini kita menemukan bahwa di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, tidak heran kalau ada kalanya kita menjadi letih, lesu, sehingga dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Saya tidak akan bahas tentang tentang kerajinan dan lain sebagainya lebih mendetail, tapi saya ingin sebentar kita baca satu ayat untuk menemukan bahwa di dalam kita menggumuli hidup kita sebagai seorang percaya, ada hal yang perlu kita sadari, bagaimana supaya kita boleh tetap dalam kondisi yang nyala-nyala. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan berfirman kepada kita baik secara jemaat maupun secara pribadi-pribadi, itulah keberadaan kita sebenarnya, dan sekaligus itulah jawaban untuk segala sesuatu yang akan kita hadapi 2003. Bukankah luar biasa Tuhan mengasihi kita? Masalah belum datang, jawaban sudah ada. Tetapi ada kalanya mungkin karena seperti itu, belas kasihan Tuhan yang luar biasa, justru menjadi enteng. Tapi coba mereka yang belum tahu jawaban, berusaha cari tahu. Dan oknum-oknum tertentu yang tahu situasi mempergunakan situasi. Dia susun jawaban, kemudian dibilang, sudah ini jawaban. Dia mulai kirim dengan segala macam cara. Dan ada juga yang diperjualbelikan dengan segala macam cara. Dan anak-anak murid-murid sekolah beli. Kemudian ada yang bocor setengah, ada yang bocor seperempat. Kemudian tetapi dia berusaha dan sangat berharga. Bayangkan itu orang yang mau nyontek dengan segala macam cara dia bikin. Dia fotokopi lebih kecil, fotokopi lebih kecil, fotokopi lebih kecil, fotokopi lebih kecil, lebih kecil lagi. Nah saudara, tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita inilah. Jadi ketika Tuhan berfirman secara jemaat dalam Roma 12 ayat 11 ini, inilah keberadaan jemaat GBS Pala. Inilah keberadaan kita secara umum. Sehingga Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Dia tahu persis bahwa ada orang-orang yang memang rajin. Tetapi ada banyak hal yang membuat orang kemudian kerajinan itu menjadi kendur.
Ketika Tuhan mengajar kita, dia selalu mengajar dengan sangat mudah ditangkap, dimengerti, oleh karena semua adalah hal praktis. Dan seperti yang dikatakan ini, janganlah kerajinanmu kendor, semua pernah mengalami. Kita pernah masing-masing mengalami sehingga sangat mengerti dan memahami apa itu kerajinan kendor. Apa akibatnya? Apa yang akan terjadi? Saya tidak akan uraikan secara mendetail, tapi kita tentu secara poin-poinnya kita ingat. Itu sangat berbahaya. Karena itu bisa terjadi penurunan dan kemerosotan. Bahkan bisa kehilangan apa yang sudah dicapai. Lebih daripada itu, kegagalan yang fatal. Jadi saudara, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sehubungan dengan pesan Tuhan ini? Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Awal-awal tahun ini kita akan menggumuli akan ayat ini. Yohanes 6 ayat 63. Kita baca terlebih dahulu Yohanes 6 ayat 63. Jika saudara sudah temukan, kita baca bersama. Demikian bunyinya. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Ini yang akan kita pelajari. Baik, untuk dapat membandingkan apa yang sedang terjadi, kita baca Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Sudah dapat? Iya, baca. 2, 3. Ya, baik. Sekarang mari kita belajar dari kedua ayat ini. Sepintas kita baca tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya inilah yang menjadi masalah tiap hari dalam kehidupan banyak orang percaya. Dan bisa-bisa juga termasuk kita. Ketegasan yang Tuhan berikan bahwa ketika tubuh ini tidak ada nyawa, tidak ada roh, maka ini hanyalah debu tanah. Makanya ketika orang sudah mati, siapapun dia, pangkat apapun dia, tidak ada yang tidak ditanam. Saya pakai kata tanam saja. So, kalau bilang dimakamkan, terlalu hebat itu manusia. Di beberapa negara tertentu, kebiasaan-kebiasaan kuno memang ada yang tidak ditanam. Tetapi ada yang dikremasi, ada yang dimumi, kalau yang kuno-kuno. Tetapi yang jelas, ini dikatakan oleh firman Tuhan tidak berguna. Mari kita
dapat menyadari akan hal ini. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Sebab setiap orang yang masih sedang hidup seringkali tidak dapat menemukan dirinya siapa dia. Makanya ini dianggap enteng. Saudara, sekali lagi, siapapun dia, dari orang terhormat sampai orang yang hidup di bawah kolong jembatan karena melarat, ketika ia sudah mati atau tidak punya roh, ia bukan siapa-siapa dan tidak berguna. Walaupun disimpan di dunia, dia menjadi tidak berguna. Lebih berguna itu boneka atau yang ada di etalase, yang dipajang di toko-toko pakaian, itu lebih berguna. Kenapa? Sebab masih bisa dikasih berdiri, walaupun patung, dan dikasih pakaian. Siapa yang mau kasih berdiri mayat di tokonya dan dikasih pakaian? Tidak ada kan? Kalau mau coba, tidak ada yang akan berani masuk beli itu sesuatu di toko saudara. Tidak ada. Dari ratu kecantikan sampai nenek lampir, ya, tidak ada berguna lagi. Saudara, kita harus jujur, karena kita hidup dengan segala gaya hidup kita, dengan status sosial kita, kaya, miskin, bodoh, pintar, dan lain. Pokoknya setiap orang yang hidup, ada kalanya tidak pernah dapat menangkap dan menyadari sedalam-dalamnya bahwa daging itu satu pun tidak berguna. Kenapa dia tidak bisa menangkap? Karena kita hidup ini dengan daging kan. Dan yang menjadi pelaksana daripada seluruh gerak hidup kita adalah tubuh, yang dikomando oleh unsur jiwani. Dan kemudian umumnya manusia hanya mempergunakan rohnya untuk bernafas. Itu sebabnya mereka tidak terlalu anggap. Kalau kita renungkan, kalau kita jujur, sebenarnya umumnya kita itu seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita orang rohani pun juga ada kalanya kita lupa. Sehingga fungsi roh itu hanya nafas. Walaupun ulang-ulang dikatakan bahwa roh itu bukan oksigen. Kalau hanya oksigen gampang. Masuk di ruangan gawat darurat, sudah ada yang mau berangkat, tunggu, ambil tabung. Dan ternyata tidak bisa kan? Atau mayat-mayat kita hidupkan kembali dengan pompahkan ke dalamnya. Saya ulang-ulang sering katakan ini. Tidak ada orang bisa ke kamar mayat dan kemudian isi sesuatu. Isi selang kemudian kasih los sedikit itu oksigen. Tidak ada. Kita boleh bertingkah karena hidup manusia sombong, rasa hebat dan lain sebagainya. Keluarkan sikap-sikap yang tidak seharusnya, kata-kata kotor, pokoknya segala macam cara oleh karena dia masih hidup. Dia menggumuli, dia menjalani hidupnya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang jadi orang ternama, ada yang jadi orang kaya, dan kemudian muncullah status-status diri di dalam hidup di dunia ini. Kita kemudian jadi lupa karena semua ini yang melaksanakan adalah tubuh. Tidak pernah kita sadari bahwa tubuh satu pun tidak ada gunanya tanpa roh. Satu dengan yang lain manusia bisa saling bertingkah satu dengan lain. Satu dengan lain bisa saling cekcok satu dengan yang lain. Satu dengan lain ada gap-gap tertentu. Nah inilah pola tingkah hidup manusia. Karena dia hidup, dia lupa bahwa yang membuat dia hidup ini adalah roh. Mari sebelum lanjut kita merenungkan sejenak. Dan kita ingat umur kita masing-masing. Masuk 2013 berarti tambah 1 tahun.
Dalam sepanjang umur hidup yang sudah kita jalani, kita sampai kepada hari ini dengan keberadaan kita masing-masing. Sudah bagaimana kita punya cara hidup? Kita temukan seseorang, aduh, bicara sedikit, so tersinggung. Ah, ini manusia. Ini, dia lupa. Jadi bagaimana bisa kita hidup oleh roh itu, tetapi kemudian tidak dapat menyatakan satu kehidupan yang berkualitas, tapi justru kehidupan yang sangat memprihatinkan. Ada lagi yang hidup penuh, sepanjang hidupnya penuh dengan emosi. Loh, jadi muncullah pribadi-pribadi masing-masing. Padahal siapa dia ini? Bukan berarti beretika satu dengan yang lain itu tidak perlu. Akan tetapi seringkali kita melupakan bahwa dikatakan daging satu pun tidak ada gunanya. Kenapa daging ini begitu kita istimewakan? Ya itulah. Tidak usah jauh-jauh. Karena orang lebih suka melihat orang lain daripada dirinya sendiri, menemukan segala yang kurang pada orang lain daripada dirinya sendiri, maka mari kita coba mulai. Coba lihat tetangga saudara. Coba lihat. Ya kan? Bukankah tubuh itu diberikan sesuatu pelayanan yang sangat istimewa, mulai dari ujung kuku kaki sampai kepada rambut di kepala. Tidak gampang, menilainya gampang. Mulai dari ujung kuku sampai ujung kepala, ongkos besar. Saya ajar saudara untuk coba kita belajar manajemen masing-masing. Coba mulai 1 Januari. Hitung berapa pengeluaran untuk tubuh. Ada pengeluaran untuk tubuh yang tidak bisa dihindari. Harus. Apa itu? Hah? Makan. Tapi tubuh ini, sekalipun dia bilang sambal terasi enak, tapi pasti tidak mau dia tiap hari sambal terasi. Lama-lama dia juga bau terasi. Saudara, inilah tanpa kita sadari, ini menunjukkan satu pembuktian bahwa perhatian kita terhadap tubuh terlalu berlebih-lebihan. Coba saya turun mau periksa siapa yang pakai bulu mata palsu. Lo bayangkan nih, so ada bulu mata mesti pakai lagi. Berapa DP harga itu bulu mata? Mahal. Saya pernah ketemu seseorang atau beberapa orang, Om punya mata rupa kaca ya. Coba kenapa kita punya mata tidak seperti Om punya mata? Berapa bulan kemudian saya ketemu, DP mata so sama dengan saya mata. Ada berapa biji? Susun-susun. Rupanya dia beli apa? Lah iya. Jadi kontak lens bukan cuma untuk baca. Sekaligus untuk apa? Baaksi. Tetapi jemaat di sini sudah ditanamkan filosofi. Filosofi apa? Filosofi manajemen keuangan. Jangan membeli apa yang diinginkan sebelum membeli apa yang dibutuhkan. Sebab kalau tadi yang tidak bisa dihindari adalah makan.
Tapi apa kata? Karena yang tidak bisa dihindari ini adalah makan. Apalagi yang tidak bisa dihindari? Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, pasti ada pengeluaran. Itu namanya kebutuhan. Nah, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ya. Ketika ia berpuasa dan kelaparan. Nah, ini yang tidak bisa dihindari kan? Itu Alkitab tulis Yesus lapar. Maka datanglah iblis berkata kepada Tuhan Yesus, berkata, jadikan ini batu menjadi roti. Nah, tidak bisa dihindari kan? Tapi apa kata Yesus? Mari kita baca. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari makanan yang namanya roti, tapi oleh firman Allah. Ini pasti bisa kita katakan kalau lagi kenyang. Kalau lagi kenyang tahun baru beritahu, oh sudah. Kalau kita lagi kenyang, kita mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi kalau lagi lapar, nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Saya ingin kita menyadari, karena ini salah satu yang membuat kadangkala tanpa kita sadar, yang melaksanakan semua gerak hidup kita ini adalah tubuh. Dan unsur jiwani yang memotorinya, yang kemudian antara tubuh dan unsur jiwani disatukan, diistilahkan oleh Alkitab menjadi istilah daging, kehendak daging. Itu satu pun tidak ada gunanya. Tangkap dan tanamkan ini. Tentu tidak enak kalau kita akan berkata kepada tetangga kita, tadi kan cuma disuruh lihat. Dan kita temukan tetangga kita yang duduk di sebelah kita, kiri kanan muka belakang, tentu tidak enak dikata, memang ngana tak berguna. Kamu memang tidak berguna. Ya. Tapi mari kita sadari, ketika kita tidak ada roh, renungkan ini betapa besarnya peranan roh. Bukan cuma kita pakai bernafas, bukan. Tubuh satu pun tidak ada gunanya. Tidak ada satu pun aktivitas yang dapat lagi dilakukan oleh tubuh ini ketika tidak ada roh. Nah, kemudian kita yang sedang hidup di dalam dunia ini, di dalam beraktivitas sedemikian rupa, bahagian dari roh itu kita taruh di mana? Sebab ketika firman Allah berkata, daging sama sekali tidak berguna dan rohlah yang menghidupkan, dapat kita tangkap dan kita pahami bahwa betapa besarnya peranan roh ini. Tidak ada seorang yang disebut seorang manusia kalau ia sudah tidak punya roh. Seseorang yang sudah mati, sekalipun dia manusia, namanya mayat. Lebih terhormat jenazah. Dia bukan lagi dia bukan lagi oknum yang berguna, karena dia hanya mayat. Peranan roh ini yang begitu rupa di saat kita sedang hidup. Tetapi mengapa peranan roh ini yang ada di dalam diri kita di saat kita hidup justru itu tidak
kita perhatikan tetapi terabaikan. Sedangkan bagi setiap orang percaya, Tuhan menetapkan untuk kita hidup oleh roh, bukan oleh daging. Jadi tidak heran kalau kerajinan ini kendur, hanya dapat tertolong oleh roh yang menghidupkan. Jadi ada keletihan yang kita alami sepanjang perjalanan 2012 yang lalu. Kita banting tulang kerja secara fisik. Kita juga kemudian istilah lainnya memeras keringat. Dengan begitu rupa untuk bekerja. Kemudian memeras otak, pikiran begitu rupa di dalam kita menjalani hidup kita. Lelah, letih. Patah semangat, tak berdaya. Nah, kondisi seperti ini yang membuat banyak orang pada akhirnya fatal. Nah, kita, firman Tuhan mengingatkan pada kita, roh ini yang menghidupkan. Roh ini. Jadi mari kita bisa menangkap dan menanamkan kebenaran ini dalam diri kita supaya kita tahu bahwa sebagai orang percaya yang lagi sedang hidup ini, bagaimana supaya roh itu tetap bisa menyala. Sebab kalau roh kita tidak menyala-nyala, ini bahaya. Ini bahaya, saudara. Roh itu yang menghidupkan. Sangat beda kan? Dengan yang real yang kita hadapi. Karena yang kita hadapi seringkali kita mendengar kalimat seperti ini. Yang paling berharga itu kesehatan. Sebab kalau tubuh sehat, tidak sakit, apapun bisa dikerjakan dan bisa tercapai. Dia lupa. Kalau dikatakan dia sehat berarti masih hidup. Dia sakit berarti masih hidup, tapi sakit. Jadi mari kita memahami kebenaran ini, bukan masalah sehat atau sakit. Orang sakit sekarat pun selama dia belum mati, berarti masih ada roh di dalamnya, dia masih bisa berguna. Masih bisa bergerak. Tetapi ketika seseorang itu tidak ada lagi roh di dalamnya, maka segalanya tidak akan menjadi berguna. Nah, kondisi ini sangat bertentangan dengan apa yang sering terjadi sehari-hari, sehingga ketika iblis menyerang Yesus dan Yesus menjawab itu sulit diterima. Misalnya, fakta yang sangat real tadi sudah dikatakan, ada kebutuhan tubuh yang tidak bisa dihindari. Yaitu makan. Dan rupanya iblis tahu, kalau ini kebutuhan yang tidak bisa dihindari, apalagi Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam tidak makan. Dia datang dengan cobaan yang seperti ini. Jadikanlah batu ini jadi roti. Apa susahnya bagi Tuhan? Tapi Yesus berkata, bukan hanya dari roti manusia bisa hidup. Bukankah kalimat ini tidak realistis? Sedangkan secara real manusia hidup, kalau masih mau hidup dia harus makan. Tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah, perkataan atau firman Allah. Jadi saudara, sebagai orang percaya kita harus menerima kebenaran ini bahwa sekalipun
Ada kebutuhan tubuh yang tidak bisa dihindari, tetapi hidup ini, Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti. Bicara kata hidup, Yesus tidak salah. Yesus tidak hanya berkata manusia kenyang bukan hanya dari roti, bukan. Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Nah, seringkali ayat ini kita tidak tangkap, kita robah seperti orang-orang lain merobahnya. Sehingga banyak orang tidak bisa menerima kebenaran ayat ini dalam hidupnya sehari-hari. Coba kalau tidak makan, kalau tidak mati. Nah, ingat, Yesus tidak berkata manusia kenyang bukan hanya dari roti, tapi umumnya kita tidak bisa membedakan mana kenyang, mana hidup. Sehingga penangkapan kita hanya sampai kepada kenyang. Kebutuhan sesaat yang tidak bisa dihindari. Walaupun sebentar lapar lagi, harus kenyang. Oleh karena itu banyak anak Tuhan yang tidak bisa mempraktekkan ayat ini di dalam hidupnya. Dan sekaligus sulit menerimanya. Dan ketika ia menerima, tetapi ia hanya menerima secara etis, tetapi untuk dia lakukan dalam sebagai pola hidupnya, ia tidak akan dapat menerima. Padahal kata manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan berarti kita tidak usah kerja, kita tidak usah makan dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu memahami apa peranan kebenaran firman Tuhan dengan hidup. Jangan kita ganti lagi. Apa peranan firman Tuhan dengan kenyang? Bukan. Terlalu kecil itu kalau cuma kenyang. Apa peranan firman Tuhan, perkataan Allah dalam hidup kita? Ini yang perlu. Bukan apa peranan firman Tuhan dalam hal kita kenyang, bukan. Makanya saudara, ada banyak orang yang tanpa mungkin dia tidak sadar, sehingga tanpa dia sadari itu jadi filosofi hidupnya yang tidak benar. Bagaimana? Puji Tuhan, banyak berkat, ya kasih, ya cuma cukup makan. Nah ini orang yang kenyang ini, yang kenyang, cuma cukup makan. Apakah Tuhan memberkati kita hanya untuk cukup makan? Kalau cukup makan tidak ada identiknya dengan hidup. Cuma makan berarti kenyang. Kalau Tuhan hanya memberkati kita hanya supaya kenyang, terus bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana mereka yang sudah mau berumah tangga? Bagaimana mereka yang sudah berumah tangga tidak lama punya anak? Dan berarti sudah berkeluarga, makin banyak kebutuhan. Ya yang penting kenyang. Bukan, Tuhan tidak sekecil itu. Hanya mau memberkati kita dengan cukup.